Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semuanya. Semoga anak-anak ibu dimanapun berada sampai saat ini semoga semuanya dalam keadaan sehat. Semoga hasil PTS kemarin bagus ya nak ya. Dan kali ini kita masuk ke materi baru yaitu mengenai fungsi komposisi. Nah, untuk materi baru ini, Ibu harap kalian semua boleh memahaminya dan memperhatikan video yang Ibu berikan. Silakan disimak ya, Nana. Terima kasih. Kita kali ini akan membahas mengenai fungsi komposisi. Setelah memahaminya, kita nanti akan tahu apa itu fungsi komposisi dan bagaimana jika fungsi komposisi dan fungsi yang lainnya diketahui, bagaimana mencari fungsinya. Nanti kita akan temukan untuk langkah-langkah berikutnya. Nah, fungsi ini merupakan suatu relasi dari A ke B yang memasangkan setiap anggota A ke tepat satu anggota B. Jadi nggak boleh lebih dari satu. Berarti harus satu, tidak boleh lebih ya. Untuk notasi fungsi itu biasanya menggunakan huruf kecil dan di situ ada penulisannya, kamu lihat F memetakan A ke B, ada tanda panahnya ya. Di mana A itu disebut dengan domain atau daerah asal, B disebut dengan kodomain atau daerah sekawan. Nanti ada yang namanya range, kamu lihat di sini ada range, itu merupakan daerah hasil. Jadi kamu harus tahu ada daerah asal, sekawan, dan daerah hasil harus benar-benar dipahami. Kalau kamu nanti sudah tahu mana yang daerah asal, mana yang daerah hasil, mana yang namanya sekawannya, maka akan mudah untuk menentukan penyelesaian dari sebuah fungsi. Kita lihat di sini ya untuk berikutnya. Silakan lihat contohnya di sini, ada A dan B, ada himpunan A dan himpunan B, di mana A-nya terdiri dari A, B, C, dan D, dan itu disebut dengan domain atau daerah asal, sedangkan yang B disebut itu dengan kodomain atau sekawannya, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Coba diteliti ya, mana himpunan A, mana himpunan B, silakan dipahami, mana domainnya, kodomainnya, silakan diperhatikan. Setelah kamu memahami tadi mana domain, mana kodomain, kamu lihat A-nya tadi domainnya, sedangkan si B-nya adalah kodomainnya, maka kamu lihat yang dari A kecil, dia mengarah ke arah angka 1, B kecil itu ada mengarah ke angka 2, C ke angka 3, D ke angka 4. Maka yang menjadi range atau daerah hasilnya itu mana yang kena panahnya gitu. Kalau yang nggak kena berarti bukan. Yang kena itu adalah angka 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan 5 tidak. Maka yang menjadi range-nya adalah 1, 2, 3, 4. Sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Masih mirip ya, kamu lihat A itu merupakan domainnya, sedangkan yang B itu menyatakan kodomainnya. Domain tadi apa? Iya, daerah asal. Kodomain, daerah sekawan. Kamu lihat yang A-nya anggotanya A, B, C, D, sedangkan si B kodomainnya itu 0, 2, 4, 6, 8. Kamu perhatikan tanda panahnya ke arah mana saja. Nanti ke arah mana tanda panahnya, ke situlah yang menjadi range-nya. Nah, kira-kira sudah bisa menentukan range belum ya? Kalau belum bisa, kita lihat yang berikut. Maka yang menjadi range-nya adalah 2, 4, 6, 8. Sedangkan 0 tidak. Kenapa? Karena tidak ikut di dalam daerah yang ada panahnya. Oke ya, ngerti ya nak ya? Nah, sekarang untuk melatih kemampuan kamu sudah mengerti atau belum, maka ibu akan memberikan latihan soal. Di sini kamu lihat, perhatikan gambar pemetaannya, masih mirip seperti contoh yang tadi. Kamu diminta di sini menentukan mana domainnya, kodomainnya, dan hasilnya kamu tentukan. Oke ya, sudah paham ya? Kalau sudah paham yang tadi, maka ini pun akan paham.
Dan di sini ada nomor 2-nya, kamu ibu suruh membuat 3 contoh seperti yang tadi, seperti nomor 1 itu, lengkap dengan jawabannya. Kamu cari domainnya, kodomainnya, dan range-nya atau daerah hasilnya. Angka kamu gunakan, bisa menggunakan angka atau huruf. Kamu rancang aja angkanya dan hurufnya seperti apa, terserah kamu. Paham ya, Nak ya? Nah, kalau sudah paham, kira-kira untuk pertemuan kali ini cukup di sini ya, Nak ya. Semoga sukses.